Shalom teman-teman, selamat datang di channel YouTube Timothy Muham. Hari ini kita akan membongkar sebuah pertanyaan yang mungkin terasa nggak nyaman, tapi sangat-sangat krusial bagi kehidupan gereja kita. Sebuah pertanyaan yang menusuk langsung ke jantung identitas dan praktik iman kita selama ini. Coba lihat deh pertanyaan di layar ini. Mari kita hadapi langsung sebuah ketegangan yang seringkali tersembunyi di balik semua kesibukan pelayanan kita. Kita lihat gereja yang penuh banget jadwalnya, penuh panitia, rapat, acara-acara besar. Tapi pertanyaannya adalah, di tengah semua aktivitas itu, apakah Kristus masih jadi pusatnya? Atau jangan-jangan, tanpa kita sadari, kita udah menggantikan perjumpaan pribadi dengan Kristus dengan sekedar partisipasi dalam program, menggantikan transformasi sejati dengan aktivisme rohani? Nah, inilah yang akan kita bedah bersama. Oke, mari kita selami akar masalahnya. Paradigma yang umum kan seringkali begini, gereja yang sibuk itu sama dengan gereja yang sehat. Makin banyak program, makin kelihatan hidup. Tapi pernah nggak sih Anda merasa setelah ikut semua kegiatan itu, kok rasanya ada yang hilang? Ada sebuah kekosongan spiritual yang aneh di tengah keramaian. Inilah gejala yang berbahaya. Sebuah gereja yang sibuk, tapi Injilnya terasa hampa. Ironisnya, bahkan Yesus sendiri pernah menghadapi godaan untuk tetap sibuk di satu tempat. Coba kita lihat teladannya di Lukas pasal 4. Orang banyak nahan dia, minta dia tetap tinggal untuk melanjutkan program pelayanannya yang sukses banget di Kapernaum. Tapi Yesus menolak. Kenapa? Karena dia nggak digerakkan oleh suksesnya program, melainkan oleh ketaatan pada kehendak Bapaknya untuk memberitakan Injil di tempat lain. Ini pelajaran pertama buat kita. Misi sejati itu digerakkan oleh ketaatan pada Allah, bukan oleh tuntutan aktivitas manusia. Kutipan ini benar-benar menantang asumsi dasar kita. Aktivitas itu bukan tolok ukur kehidupan rohani. Jumlah program itu nggak sama dengan kedalaman iman. Sebuah gereja bisa aja ngadain puluhan acara setiap bulan, tapi jemaatnya nggak pernah benar-benar diubahkan. Sebaliknya, sebuah persekutuan kecil yang fokus pada perjumpaan sejati dengan Kristus dan firman-Nya bisa jadi jauh lebih hidup. Ini bukan berarti kita anti aktivitas ya, tapi ini adalah panggilan untuk memeriksa fondasi dari semua aktivitas kita. Apakah fondasinya itu missio Dei, misinya Allah yang kita ikuti, atau jangan-jangan cuma ambisi institusional kita sendiri yang dibungkus dengan bahasa rohani? Sekarang, kita akan bongkar bagaimana pergeseran fatal ini terjadi. Ini bukan sesuatu yang terang-terangan, tapi sebuah pergeseran paradigma yang halus, pelan-pelan, tapi sangat berbahaya. Seringkali ini menyelinap masuk lewat teologi yang mendasari materi-materi pengajaran, suplemen atau program-program yang dirancang untuk mengaktifkan jemaat. Tanpa disadari, fokusnya itu geser dari siapa Kristus dan apa yang udah dia lakukan, menjadi apa yang harus kita lakukan untuk gereja. Perhatikan baik-baik deh perbedaan mendasar di sini. Di sebelah kiri, kita lihat esensi yang seharusnya. Injil adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri, yang hasilnya adalah transformasi hidup dari dalam. Ini semua tentang relasi yang basisnya anugerah. Tapi di kanan, kita lihat jebakan yang sering kita masuki. Injil menjadi sekedar sebuah aktivitas. Fokusnya bergeser dari relasi anugerah menjadi tuntutan kinerja. Tanpa sadar, Kristus digantikan oleh institusi. Keselamatan dan pertumbuhan rohani seolah-olah bergantung pada seberapa aktif kita di program gereja. Nah, inilah istilah kuncinya, reduksionisme Injil. Injil yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, itu direduksi, dikecilkan, menjadi sekedar daftar tugas yang harus kita kerjakan. Bersaksi, melayani, ikut pemuridan, semuanya jadi poin kinerja rohani kita. Injil bukan lagi sebuah realitas ilahi tempat kita hidup di dalamnya, Injil udah jadi sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Ini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa, di mana iman seseorang seolah-olah diukur dari partisipasinya, dari kesibukannya. Kalau nggak aktif, wah, imannya dipertanyakan. Ini kan bukan kabar baik, ini jadinya kabar beban. Dan ini dia dampaknya, sangat nyata dan merusak. Kita akhirnya menciptakan orang-orang Kristen yang sibuk, tapi karakternya nggak berubah. Muncul kemunafikan, di mana penampilan luar di gereja jadi lebih penting daripada kondisi hati yang sesungguhnya. Makna Injil, yaitu karya penebusan Kristus, hilang, diganti sama target pertumbuhan gereja. Dan yang paling parah, ini menciptakan kelelahan rohani. Orang melayani bukan lagi karena sukacita anugerah, tapi karena tekanan, rasa bersalah, dan cemas kalau mereka dianggap kurang rohani.
Gimana sih teologi yang salah ini bisa dibangun dan dipertahankan? Sering kali lewat yang namanya proof texting. Ayat-ayat Alkitab diambil, dipotong dari konteksnya, lalu dijadikan pembenaran untuk menekan jemaat supaya aktif. Ini bukan eksposisi Alkitab, ini namanya instrumentalisasi Alkitab untuk agenda institusi. Padahal Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa keselamatan kita murni karena anugerah melalui iman, bukan hasil usaha kita. Seperti di Efesus 2 ayat 8-9. Kesaksian dan pelayanan kita seharusnya adalah buah alami dari keselamatan itu, bukan syarat untuk dapatin keselamatan. Teologi yang salah ini juga sering menyiratkan iman yang transaksional. Kalau saya melayani, nanti Tuhan akan berkati saya. Ini keliru. Pelayanan kita adalah respons syukur, bukan transaksi. Masalah ini tuh nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Ia punya akar sejarah yang dalam dan kompleks. Untuk memahaminya, kita harus berani melihat dengan jujur dan kritis bagaimana Injil pertama kali diperkenalkan secara masif di tanah kita, khususnya melalui era Zending atau misi dari Eropa. Zending atau Badan Misi Protestan dari Eropa seperti NZG yang datang tahun 1890 itu membawa banyak hal positif. Ada pendidikan, kesehatan, dan tentu saja pengenalan akan Injil. Tapi kita nggak bisa tutup mata dari fakta sejarah yang disebut Mission Colonial Entanglement. Misi ini datang berbarengan dengan kekuatan kolonial. Injil seringkali datang terbungkus dalam superioritas budaya dan struktur kekuasaan Barat. Dampaknya apa? Banyak yang menjadi Kristen secara sosial atau komunal untuk dapat akses ke pendidikan atau status sosial baru. Terjadi konversi institusional, tapi belum tentu setiap individunya mengalami perjumpaan pribadi dan transformasi spiritual oleh Kristus. Warisan inilah yang terkadang membuat kita lebih fokus pada gereja sebagai institusi sosial daripada sebagai tubuh Kristus yang hidup. Jadi, inilah poin krusialnya. Tugas generasi kita adalah melakukan pemurnian. Kita harus punya ketajaman teologis untuk memisahkan kebenaran Injil yang kekal dan universal dari metode, budaya, dan bahkan kepentingan politis manusia yang membawanya di masa lalu. Kalau kita gagal melakukan ini, kita nggak akan mewariskan kuasa Injil yang transformatif. Kita hanya akan melestarikan tradisi, struktur, dan bahkan kesalahan historis dari para pendahulu kita. Setelah kita bongkar masalahnya secara teologis dan historis, sekarang mari kita bangun solusinya. Kita nggak boleh berhenti cuma dikritik. Kita harus beralih ke rekonstruksi, membangun kembali pemahaman misi yang benar, yang alkitabiah, dan yang berpusat pada Allah, bukan pada agenda manusia atau gereja. Slide ini mengilustrasikan pergeseran fundamental yang harus kita lakukan. Pertama, bukan lagi tentang misi gereja, tapi kita mengambil bagian dalam Missio Dei, yaitu misi yang adalah milik Allah sendiri, Dia yang berinisiatif, kita yang diundang ambil bagian. Kedua, fokusnya bukan lagi pada keberhasilan program, tapi pada memfasilitasi perjumpaan otentik dengan Kristus. Ketiga, kesaksian bukan lagi beban kewajiban, tapi buah alami dari hidup yang telah diubahkan oleh anugerah. Keempat, tujuan utamanya bukan lagi memperbesar jumlah anggota gereja, tapi melihat hidup manusia benar-benar ditransformasi dari dalam. Dan terakhir, beranjak dari sekedar iman warisan orang tua atau komunitas, menjadi iman pribadi yang lahir dari perjumpaan dan pertobatan personal. Perbedaan ini sangat mendalam dan mengubah segalanya. Di sebelah kiri, kita lihat model tekanan. Kamu harus menjadi saksi. Ini adalah beban dari luar, sebuah tugas yang harus dipenuhi untuk membuktikan imanmu. Tapi di sebelah kanan, inilah kebenaran Injil yang memerdekakan. Saat kita lahir baru, Alkitab berkata, kamu adalah saksiku. Kesaksian bukan lagi peran yang kita mainkan atau tugas yang kita kerjakan, tapi adalah identitas baru kita. Kita bersaksi bukan supaya menjadi orang Kristen yang baik, tapi karena kita sudah dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus. Itu adalah luapan alami dari siapa diri kita sekarang. Sekarang kita sampai pada inti dari seluruh pembahasan ini. Semua analisis teologis dan historis tadi nggak ada artinya kalau nggak membawa kita pada sebuah refleksi pribadi yang radikal, jujur, dan mungkin menyakitkan di hadapan Tuhan. Mari kita kesampingkan sejenak semua kesibukan kita dan masuk dalam suasana yang lebih kontemplatif. Mari kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Apakah seluruh aktivitas gerejawi saya adalah buah dari perjumpaan pribadi yang hidup dan segar dengan Kristus? Atau jangan-jangan semua itu hanyalah partisipasi saya dalam sebuah sistem, sebuah rutinitas religius yang saya jalani karena kebiasaan, tuntutan sosial, atau cuma untuk menenangkan rasa bersalah saya? Dan pertanyaan kedua yang mungkin lebih menusuk. Setelah bertahun-tahun jadi orang Kristen, apakah ada perubahan nyata dalam karakter saya, dalam kesabaran saya,
pengampunan saya, kekudusan saya, cara saya berpikir tentang uang dan sesama? Atau jangan-jangan kesibukan melayani justru menjadi topeng yang nyaman untuk menutupi sebuah kehidupan yang gak pernah benar-benar ditransformasi oleh kuasa Injil? Inilah kesimpulan yang harus kita pegang erat sebagai sebuah peringatan. Bahaya terbesar bagi gereja itu bukan kekurangan program, kekurangan dana, atau bahkan kehilangan anggota. Bahaya terbesar dan paling tragis adalah ketika kita tampak begitu hidup dari luar, begitu sibuk, begitu aktif, begitu berhasil secara institusional, namun di dalam kita telah kehilangan Dia yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan kita. Gereja Laodikia dalam kitab Wahyu berpikir mereka kaya dan gak kekurangan apa-apa, tapi Yesus bilang mereka itu melarat, buta, dan telanjang. Semoga itu tidak terjadi pada kita. Semoga perenungan ini menjadi awal dari transformasi yang sejati bagi kita semua. Dan agar kebenaran seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang, jika pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Muham, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan agar semakin banyak orang keluar dari kebutaan rohani dan hidup dalam terang Kristus. Engkau